Ya. Hanya dasarnya ya, hanya dasarnya kasih yang luar biasa. Dia mengasihi manusia sedemikian rupa, dia tidak menyayangkan apapun itu, sehingga kasih itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, untuk menjalankan kasih itu kan mesti bertindak. Maka yang dilakukan Yesus atau Bapa di surga adalah mengutus anaknya yang tunggal. Yaitu satu-satunya yang harus dilakukan adalah mengutus untuk berani dikorbankan. Ya. Nah, saudara, kalau kita bicara kasih, memang kasih itu kalau mau menyentuh hati, menyentuh setiap orang harus ada tindakan yang konkret. Nggak mungkin tidak ada tindakan konkret itu kasih hanya bicara. Paulus katakan seperti gong gemerincing yang nggak ada isinya. Lah Yesus sudah membuat itu kepada kita. Natal itu adalah kasih yang sempurna. Amin. Kasih yang sempurna itu kasih yang bukan hanya berkorban tentang hartanya, tentang apa jiwanya, tentang kemuliaannya, tapi benar-benar nyawanya. Lah, hari ini kita mesti memahami dunia ini butuh kasih. Indonesia ini, saudara, jumlah penduduknya itu 278 juta. Ya. Ya, saudara, yang Islam itu, saudara, masih 86%. Perhatikan, 86% itu masih penduduknya itu Islam. Sedangkan, saudara, 20% saja itu yang Kristen, Protestan, Katolik ya 842-an. Yang lainnya itu butuh kasih. Nah, hari ini kita bicara, saudara, tentang kasih. Maka, saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara kasih, satu, Bapa mengutus Yesus dan yang diutus siap. Sekarang pertanyaannya, kita ini diutus Tuhan, siap enggak? Yes. Amin. Ya hari ini kita yang diutus, Betul. kita yang diutus. Jadi kita yang diutus tuh siap atau tidak? Ini yang pertanyaan yang pertama, siap atau tidak? Ya, diutus itu siap atau tidak? Ya. Yang kedua, sudah kasih Tuhan, kita mesti kalau siap itu mesti mempunyai satu perasaan pikiran Kristus. Ya Amin. kalau diutus itu nggak punya pikiran, perasaan Kristus, hatinya Kristus, itu sangat sulit. Mungkin diutus mau, tapi dengan motivasi-motivasi yang disampaikan tadi, Pak Anton tadi, yang lain-lain. Ya. Bukan dasarnya aku mengasihi Tuhan, bukan dasarnya aku mengasihi jiwa. Bukan itu. Karena apa? Nggak punya pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Pikiran dan perasaan Kristus itu hanya satu, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan, mereka diselamatkan, walaupun aku menjadi korbannya, walaupun aku itu membayar harga. Ya. Ini pikiran Kristus dan tindakan Kristus yang nyata. Nah, kalau kita punya pikiran itu, saudara, maka akan terjadi yang namanya ledakan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Pasti. Amin. Ya, di mana-mana ketika orang Kristen. Tapi sayangnya ini ya, saudara, gereja saat ini menjadi gereja kumpulan bayi-bayi yang selalu memerlukan pengasuhan, kumpulan orang-orang tanpa tujuan. Ini yang pertama, gereja saat ini itu sayangnya itu kadangkala ke gereja tapi tanpa tujuan, Ya. dengan firman tanpa tujuan, ya. Lalu yang kedua, kadangkala gereja ini adalah kumpulan orang-orang menjadi tempat yang nyaman, ya, tetapi tidak melakukan tujuan Tuhan. Nah ini, kadangkala gereja itu tempat nyaman, nyaman ketika ada masalah didoakan, nyaman ketika ada persoalan menjerit sama Tuhan, ya, nyaman ketika kita ini ke gereja ini bisa nyanyi, bisa menyembah. Tapi sayangnya tanpa tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu aslinya kan jiwa. Tanpa itu. Jadi di gereja itu
tanpa menangisi. Kalau kita lihat juga ke apa ya, bangku-bangku yang kosong itu tanpa ada jeritan, Tuhan, aku yakin bangku-bangku ini akan terisi, Tuhan tolong. Nah, tanpa ada itu, tanpa tujuan. Yang terakhir, yang ketiga, kadangkala gereja menjadi tempat kumpulan orang-orang yang hanya mencari kepentingan diri sendiri dan keuntungan, bukan mengasihi dan melayani. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi ke gereja tapi mencari kepentingan sendiri, mujizat, ya, yang berkat, pertolongan, ya. Jadi kepentingan sendirilah yang menjadi kumparan kehidupan, kumparan doanya, kumparan perhatiannya, ya. Jadi apa yang ku dapat kalau aku ibadah di sini, apa yang ku dapat kalau aku melayani di sini. Konsepnya itu seperti itu. PK-nya berapa, ya jiwanya nanti yang datang berapa, hitung-hitungan. Ini bicara tentang gereja yang hanya mementingkan di sini mujizat. Kalau nggak ditolong ya bebeh. Kalau nggak ada mujizat ya saya nggak mau. Kalau pokoknya kalau tapi. Ah, saudara, tapinya banyak. Inilah yang menjadi hal yang perlu kita renungan bersama, ya. Ini Bu yang saya akan sampaikan hari ini, meneguhkan apa yang disampaikan Pak Anton. Biarlah Tuhan memberkati. Maaf tidak bisa melanjutkan karena saya dalam perjalanan ke Purwokerto, pelayanan Natal di Lapas Purwokerto. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Haleluya. Cukup menampar, saudara. Waduh, komennya Pak Pendeta Samadi. Ini pendeta wong deso tapi tajam ini. Pendeta yang sukses di lapangan ya, di mana banyak jiwa boleh dimenangkan melalui hambanya ini. Dan hambanya ini sudah buka 10 cabang gereja di Cilacap ya, sampai ke pelosok-pelosok. Kami NBC sudah pernah mendatangi, naik-naik gunung. Wah, ini kita boleh kasih appreciate hambanya yang luar biasa dipakai oleh Roh Tuhan. Ayo, setelah Pak Samadi, setelah Pak Anton, pasti banyak yang kena plak. Pak Desem sudah siap. Pak Desem, ayo, silakan. Silakan. Bu Rustin juga sudah buka suara ya. Habis ini ya, Bu. Ayo. Ya, Pak Desem. Saya mau ngomong dulu ya. Ya, saya menanggapi omongannya Pak Samadi ya. Ya, silakan, Bu. Saya menanggapi omongannya Pak Samadi. Karena akhir-akhir ini kan ini namanya amanat agung ya, dan Tuhan Yesus sudah mau datang, sudah mau dekat datang ya. Kita akan menjangkau jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Itu ada suatu karunia. Kalau menurut saya itu suatu karunia. Ada orang yang perlu dijangkau-jangkau, tidak memerlukan gereja, bisa golong bertikar, mengumpulkan orang-orang, lalu diberikan firman, dikasih firman, itu bisa. Karena apa, penjangkau jiwa-jiwa itu bukan hanya khusus untuk mendirikan gereja. Di akhir zaman ini bukan, ya maksudnya diprioritaskan mendirikan gereja itu tidak. Dan dari kita ini benar-benar tetangga-tetangga kiri kanan banyak yang masih orang kedal. Jadi yang itu yang kita jangkau dulu pertama-tama. Nggak usah yang jauh-jauh dulu. Kalau Tuhan ya nyuruh yang jauh-jauh, ya enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa kalau Tuhan yang nyuruh yang jauh-jauh mendirikan kesana ke sana. Tapi ada tetapinya. Kita harus punya hikmat. Jangan mengandalkan seseorang. Terkutuklah orang yang mengandalkan seseorang. Tetapi kita minta doa sama Tuhan, berkat. Nanti ada orang yang digerakkan untuk memberkati, membangun gereja begitu. Kalau memang itu tujuannya Tuhan, bangunlah gereja itu di desa. Dia pasti harus berdoa kepada Tuhan. Jadi di perkumpulan Zoom ini, belum tentu ada orang yang kaya-kaya semua, iya kan? Nah, itu kalau orang yang nggak punya pasti tersinggung kan? Gitu. Waduh, saya kok nggak bisa menyumbang ini dengan perkataan itu. Saya mengerti intinya dari Pak Samadi itu, intinya mengerti saya bahwa intinya itu tentang uang. Tentang uang. Kalau kita tentang uang, kita berdoa sama Tuhan. Saya pun kalau nggak punya uang, saya berdoa Tuhan. Nggak tahu berapa hari kemudian saya timbul ada berkat dari diberi seseorang atau diberi anak atau diberi siapa berkat. Itu yang kita andalkan Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan manusia.
Karena di dalam ayat itu ada ayat berapa gitu, di dalam ayat mana, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ada itu. Jadi kita tidak boleh mengandalkan di Zoom, mengandalkan di mana. Tapi kita memang kalau kita nanti diketok hatinya oleh Tuhan, pasti kita memberi. Jadi nggak usah dibolak-balik. Saya tahu intinya Pak Samadi, saya tahu. Jadi mengertilah maksudnya Pak Samadi itu. Ujung-ujungnya itu uang, gitu loh, untuk gereja, gitu. Ya, amin. Cukup Bu Rustin? Cukup. Loh, Sudah itu aja. luar biasa. Wah, Ibu Rustin ini perkembangan rohaninya luar biasa loh. So, boleh khotbah ini Bu Rustin. Weh, mantap. Menyala-nyala terus ya Bu. Tuhan pakai dahsyat untuk menjadi kesaksian. Ya, jadi apa kata Bu Rustin menanggapi? Nah, Pak Edi Budianto kasih jempol tuh Bu. Mantap, Pak Edi sebentar lagi komen ya Pak. Ayo jempolnya maksudnya apa gitu. Oke, Pak Samarji punya komen sama firman dari Pak Anton ini membuat Bu Rustin menyala-nyala mengeluarkan satu statement bahwa ujung-ujung duit. Kenapa duit? Mungkin pendetanya motivasi ya Bu. Bangun gereja, motivasi nanti dapat perpuluhan, dapat ikan paus, ya kan? Hidupnya jadi enak. Nah ini akhirnya amanat agung, jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang di dalam kegelapan tidak menjadi prioritas utama. Jadi bangun gereja hanya untuk bangun kerajaan diri sendiri ya Bu, ujung-ujungnya duit kata Bu Rusti. Nah orang yang mencintai uang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang yang mencintai uang itu akar segala kejahatan. Artinya akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya yang salah. Hatinya yang salah ya Bu Rustin ya. Hatinya mencintai uang dan terikat dengan uang itu yang salah. Puji Tuhan. Amin. Uang bisa kita pakai untuk menjangkau jiwa. Uang kita bisa pakai untuk melakukan membangun kerajaan Allah tentunya. Amin. Thank you Bu Rustin. Semangat terus menyala-nyala. Siap bersaksi di tetangga-tetangga ya Bu. Jangan jauh-jauh kata Bu Rustin. Jangan berpikir banyak tinggi, bikin bangun gereja hanya untuk diri sendiri, tapi yang di depan mata saja dulu. Ya, puji Tuhan. Thank you Bu Rustin. Pak Anton mau tanggapin dulu sebelum Pak Desem. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Wah, sangat hebat ya. Makanya saya bilang, kita itu makin hari makin rohaninya tinggi ya. Orang bilang level, next level ya. Baik, begini boleh meresponin apa yang disampaikan. Ya. Jadi saya terima kasih, terima kasih. Memang sebenarnya itu kembali semua pada motivasi. Motivasi kita itu apa? Jangankan kita buka gereja, jangankan kita bangun komunitas atau apa. Itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana motivasi kita dalam meresponi kasih itu yang saya sampaikan tadi. Ya, kasih itu sudah nyata dan sudah ada dalam hidup kita. Maka dari itu kita tinggal meresponi. Apalagi masalah amanat agung. Ya, amanat agung itu kan kepada kita semua sebagai orang percaya. Bukan si A, si B, tapi kita semua orang percaya. Kalau kita mengaku orang percaya, amanat agung inilah yang harus kita lakukan dengan motivasi yang benar. Ya, jadi kita melihat ini dan itu atau yang dikatakan UUD itu ya, bukan ya. Jadi kita kalau respon kita ke sana ya lain cerita. Tapi kalau respon amanat agung kita harus lakukan. Kita nggak usah melihat ini dan itu lagi. Nah itu kalau saya boleh menanggapin ya, baik Ibu Rustin ya. Jadi semangat terus Bu. Jadi apa yang Ibu katakan ya, menjangkau jiwa itu memang panggilan orang berbeda-beda. Ya, ada panggilan sampai ke ujung bumi, ya. Ada yang panggilan ke Yerusalem, ada panggilannya Ria, ya. Memang hanya itu begitu. Yerusalem, Yehuda, ya, sama Samaria.
Itu ada tingkatannya memang. Seperti kita, kerohanian kita. Dulu kita nggak bisa baca firman. Dulu kita nggak bisa dengar firman. Tapi dengan berjalannya waktu, kita bisa baca, bisa dengar, bahkan kita bisa meresponir firman itu dalam kehidupan kita. Ya, jadi tetap semangat Bu Rustin ya, jangan mundur ya, karena semakin kita meningkat, angin itu semakin kencang ya. Jangan karena kekencangan angin kita jatuh duluan daripada anginnya ya. Jadi kita kuat terus, semangat ya, semangat Bu ya. Percaya Bu, Ibu lebih dahsyat nanti dipakai oleh. Iya Pak. Ya, memang semua orang pasti butuh uang untuk mencari jiwa-jiwa ya Pak ya. Tapi ya, dalam keadaan dunia seperti ini ya memangnya kita harus Pak berdoa betul-betul sangat berat. Nanti Tuhan kasih, Tuhan tidak perlu diingatkan ya, dinasihati sekali 2 kali ya nggak masalah ya Pak ya. Tapi nanti Tuhan itu pasti memberi Pak. Itu sudah saya alami berkali-kali. Pasti Tuhan itu memberi. Ketika kita butuh apa, kita hanya minta kepada Tuhan Yesus. Tidak kepada manusia. Kecewa kalau kita manusia itu. Jadi itu intinya Pak, saya bilang gitu. Jadi masih penginjilan. Banyak loh Bu, di gereja di rumah saya itu banyak orang-orang kedar. Itu perlu kita injili, kita datangkan ke rumah sini. Walaupun dikasih ini. Enggak apa-apa, enggak masalah. Bukan karena kita materi, tentang materi terus, tentang materi. Kalau di Zoom ini kan perkumpulan hanya berdoa, saling menguatkan, ya kan, belajar firman Tuhan. Itu yang setelah itu kita keluar untuk berdoa bagaimana supaya kita bisa mendapatkan berkat untuk memberkati orang lain. Itu dengan cara apa? Berdoa. Karena doa itu adalah napas kehidupan kita. Iya kan Pak? Gitu caranya Pak. Gitu. Jadi nggak mesti kita terus ditegur masalah uang. Saya tahu inti-inti semuanya itu tahu Pak. Gitu loh. Gitu. Ya, tapi baik. Kita memang harus memberkati. Memang kita harus, tugas kita memberkati. Saya tidak salah, tugas kita memberkati. Paham saya. Baik. Ya. Ya, kalau tidak tahu itu Bu, kita harus lakukan bagian kita Bu ya. Kan gitu, setuju ya, Bu ya? Tugas. Memang kita harus memberkati memang. Cuma bukan intinya kita harus diperingati terus. Berdoa aja sama Tuhan, nanti kamu bisa memberkati. Saya aja pernah nggak ngerti, saya bisa memberkati orang lain kok Pak, saya bisa memberkati. Saya sepertinya kayak digerai, sepertinya saya nggak mau memberkati ya. Tapi saya ada hati berkati. Itu kan saya didoakan, ada orang berdoa. Tapi saya yang dipilih Tuhan. Nah, itu loh Pak. Yang gitu loh. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Ya, makasih Bu Rustin. Maksudnya Bu Rustin tuh tadi mengatakan ya Pak Anton bahwa tindakan itu lebih nyata daripada cuma teori. Ya kan, dan gereja atau gereja yang dibangun atas dasar amanat agung nggak mungkin diam, tapi pasti bertindak untuk jiwa-jiwa, karena itu tugas utama kan, jadikan semua bangsa orang percaya menjadi murid Yesus. Yes, thank you ya Bu Rustin. Sekarang nanti ada Bu Vera, ada Pak Desem, ada Pak Andre, ada Pak Indra Bandung. Silakan Pak Desem dulu, silakan Pak Desem. Baik. Ya. Puji Tuhan ya, terima kasih Pak Anton Thanos tadi sudah menyampaikan sangat sederhana tapi sangat dalam. Kedalaman tidak harus pakai bahasa yang menjelimet atau pakai bahasa yang sangat tinggi, tapi bahasa sederhana juga bisa sangat dalam. Nah, saya dari mulai join Zoom tadi masih dalam sebelum lagu, bahkan sampai hari ini, maksud saya sampai saat ini mengikuti Zoom ini, saya bersyukur setiap kali ada suatu hal yang krusial, orang-orang yang ada dalam Zoom ini selalu matanya tertuju pada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Mata yang tertuju pada Tuhan, bukan kepada manusia. Saya bersyukur ketika on-site, ketika bertemu, kita seperti apapun kemanusiawian kita, karakter kita, ketika Ibrani 12 ayat 2 itu kita lakukan, mata yang tertuju kepada Tuhan, kita senantiasa bisa mengelus dada. Aku ini manusia Tuhan,
bisa saja salah pengertian, tapi engkau tidak akan pernah salah memberkatiku. Nah, kesederhanaan bahkan diwarnai dengan lagu-lagu yang disampaikan Pak Anton tadi, membuat saya berpikir, eh, seandainya ada kedalaman pemikiran, kedalaman penganalisaan pemikiran yang lebih mendalam lagi, secara spesifik saya katakan Yohanes 3:16, di mana di awal dan diakhiri khotbah tadi dengan Yohanes 3:16 tadi, itu yang sangat kita hafal itu, kedalaman itu kita gali lagi, tentu kita akan berpikir bahwa kenapa hanya kepada setiap orang percaya Tuhan berikan hidup kekal. Gitu. Jadi kalimat sederhana ini yang kita ulang-ulang terus-menerus ini setiap tahun ini, tentu kita harus memahami iman kita, Ibrani 11 ayat 1 itu. Gitu. Ketika kita memang mempunyai iman yang berbeda, yang percaya belum kita lihat, percaya belum terjadi, maka Yohanes 3:16 itu juga hidup dalam diri kita. Gitu. Apalagi kita berpikir lagi Amsal 3:5, jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Gitu. Kita harus mengandalkan Tuhan, karena yang kita carikan kerajaan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Jadi saya rasa setiap orang pribadi di Zoom ini, saya bersyukur setiap orang di sini menjaga imannya, menjaga sikapnya, menjaga perilakunya, dan saya sangat bersyukur bisa kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, apakah onsite atau online seperti ini. Ada iman yang bertumbuh, tidak selamanya anak-anak seperti yang dikatakan Pak Anton tadi. Jangan Natal itu hanya merayakan anak terus, bayi terus, tapi rayakan Yesus Kristus yang sudah dewasa, yang sudah berkarya, yang sudah menjadi kaul kekal. Ya, Katolik mengatakan kaul kekal. Imannya itu sudah kaul kekal, sudah kekal. Ketika kita mendapatkan itu, maka Yesus dalam hati saya tidak bayi lagi, tetapi Yesus yang menjadi guru saya, pimpinan saya, Tuhan saya. Amin. Terima kasih. Amin. Haleluya. Luar biasa. Silakan Pak Anton ditanggapi. Oi, semangat anak muda ini, Pastor Jason. Luar biasa. Ini semangat ini yang perlu ditularkan ini. Semangatnya Pak Dinsem ini perlu ditularkan kepada kita. Ya, saya rasa cukup bagus, Bu. Jam cukup jelas. Ya. Jadi, tinggal bagaimana kita mengimplementasi dalam kehidupan kita, ya. Seperti tadi saya katakan, apalagi tertulis dalam 1 Yohanes 3:18 itu juga ditekankan, ya. Ya, Kata dan perbuatan, tapi dengan perbuatan yang nyata, bukan lidah dan perkataan, tapi dengan perbuatan yang nyata. Itu yang harus kita lakukan, ya, agar hidup kita itu diperkenankan ya oleh Tuhan untuk kita menyatakan kasih dalam kehidupan kita. Ya, semangat terus. Wah, saya senang sekali ini di sini. Makin spirit seperti Pak Desem bilang, jangan jadi anak-anak, tapi terus Natal itu dewasa kita. Ini sudah berapa tahun kita memperingati Natal? Ada yang baru 1 tahun peringati Natal? Enggak ada. Iya kan? Pasti lebih dari itu. Maka dari itu kerohanian kita juga harus sesuai. Itu aja ya. Terima kasih spiritnya. Tuhan berkatin. Ya, ini Bu Lina sudah ada lagi. Silakan Bu Lina. Ya, terima kasih. Dan juga Bapak Ibu yang sudah menanggapi firman Tuhan pada pagi ini. Kasihnya jawaban benar. Kalau kita bicara tentang kasih, bahwa kasih itu nggak 10%, 20%, tetapi kasih itu harus 100%. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi dan kita harus bertumbuh. Pak Desem bilang nggak jadi baik terus, nggak merayakan Yesus yang baik, tetapi merayakan Yesus yang sudah dewasa, yang menjadi Tuhan dan menjadi guru kita. Kiranya kita semua bertumbuh melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih juga Ibu Rustin untuk tanggapannya. Ya benar, bahwa kita melayani itu enggak cuma kita pergi jauh, tetapi kita bisa melayani di sekitar kita. Bahwa kasih itu adalah sungguh nyata di dalam hidup kita. Dan akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita karena sudah pukul 6
berapa nih? 6.30 sudah melewati batas ya. Tapi kita semua tetap bersuka cita. Kita akan tutup. Bolehkah saya meminta Pak Desem yang pimpin dalam doa penutup dan doa Bapa kami, kemudian dilanjut dengan Pak Anton untuk doa berkat. Silakan Pak Desem. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Raja semesta alam, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang Maha Kudus, saat kami bangun pagi, membangunkan fajar, menggugah kehidupan yang baru yang Kau berikan ya Tuhan. Segerakanlah ya Tuhan hati dan jiwa kami, sebab kami memulainya dengan haus dan lapar akan Engkau, mencari wajah-Mu, bersekutu, berfellowship, memikirkan firman-Mu. Bahkan kami memikirkannya bersama-sama orang seiman, berdiskusi ya Tuhan. Tuhan, kami takut pengertian kami salah. Kami takut sikap kami salah atas firman-Mu. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami untuk bisa mengerti iman, untuk bisa mengerti firman. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Anton Thanos, yang Kau pilih menyampaikan suara hati-Mu pada kami yang ada di Zoom ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap pribadi yang tidak kami sebutkan satu persatu, terutama ketua kami ya Tuhan, Pak Weni dan juga Ibu Mince bersama Pastor Eri. Tuhan, lindungi mereka. Tabahkan hati mereka, elus dada mereka ya Tuhan, bersabar menghadapi kami yang kurang dewasa iman ini, yang kurang pemahaman ini, sehingga mata mereka tertuju padamu ya Tuhan, tidak melihat sikap kami yang kadang menjengkelkan. Tuhan, hamba-Mu ini merasakan betapa haus dan laparnya kami atas kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan, tumbuhkan iman yang besar bagi kami. Agar kami layak mengatakan sebab bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Bisa memaknai segala sesuatu. Firman yang Kau sampaikan tadi terutama, hukum pertama dan yang terutama untuk mengasihi Engkau ya Tuhan dari hati kami dan segenap pikiran kami. Tuhan yang Maha baik. Sungguh kami terbatas. Bahkan kami tidak sanggup mengucapkan satu kata pun yang benar. Seperti Roma 3:10. Kami tidak ada pun satu pun yang benar. Tetapi Engkau membenarkan kami Tuhan. Dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan yang Maha baik. Segenap kami akan berpisah dari Zoom ini. Tolong kami Tuhan. Bantu kami Tuhan. Menghidupi iman kami. Hari demi hari. Step by step ya Tuhan. Karena itu Tuhan, karena kami sadar kami tidak sempurna, sempurnakanlah permohonan doa kami ini. Seperti yang Kau ajarkan ya Tuhan, setiap kalimat, setiap baitnya, doa-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ketika Engkau sebagai manusia, juru selamat dunia, doa-Mu itulah menjadi ajaran yang tepat bagi kami untuk mengucapkannya. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, kerajaan-Mu, jadilah di bumi surga kami pada hari ini. Makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. dan kami Ampuni orang bersalah kepada janganlah bawa kami ke dalam cobaan, dalam Tuhan, tapi dilepaskanlah kepada jahat, punya kerajaan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama. hanya. Amin. Baik, mari kita mengatur pada kita dengan menerima berkat dari Allah Bapa Surga. Diberkatilah setiap aktivitas yang kita lakukan. Diberkatilah warga kita pribadi lepas pribadi. Diberkatilah setiap komunitas di mana kita berada. Dan diberkatilah gereja di mana kita beribadah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi dengan damai sejahtera, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dan pimpinan daripada Roh Kudus yang menyertai kita, yang tinggal dalam hidup kita. Jadilah pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa
dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih kasih Pak Anton. semua. Tuhan Oke. memberkati. Oke.